Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para sahabat nasaku semuanya. Oke, silakan absen. Silakan absen dulu ya teman-teman ya. Dengan menuliskan nama dan nomor KTA. Contohnya Siti Lutfia N443561. Oke, silakan absen dulu yang sudah. Selamat pagi, semangat pagi Mbak Suryanti yang ada di Malaysia, Mbak Siti Nurmasida yang ada di Labuan Bajo, Mbak Tani yang ada di Kalimantan, mana lagi nih yang di luar Jawa, bahkan di luar Indonesia, Mbak Ida yang ada di Madura, yang Bondowo sama Mbak Lisa itu Bondo ya, Mbak Ais, di sini banyak yang namanya Ais itu banyak sekali mitraku. Mbak Zain yang di Jember ya. Kencong hadir. Panarukan. Lampung. Ya, absen dulu yuk. Ramaikan dulu yuk. Diramaikan dulu ini. Banyuwangi. Sudah banyak yang hadir ya teman-teman ya. Langsung kita mulai aja ya teman-teman, biar tidak terlalu kemalaman. Karena sekarang malam Jumat. Ya, malam Jumat. Wayai apa membunuh orang kafir. Oke, kita mulai acara malam ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, semangat pagi. Yes, NASA luar biasa. Kita semua pasti bisa. Yeay. Oke, malam ini Mbak Lutfi. Ya, judulnya apa ya? Judulnya adalah Cantik Paripurna ala Korea bersama Bunda Siti Lutfia. Yeay. Judulnya wow ya, judulnya wow banget, Cantik Paripurna ala Korea, dan pastinya cantik secara alami ya, cantik secara alami, kemudian tidak cantik yang putih banget gitu, karena sebenarnya cantik itu tidak harus putih teman-teman ya, cantik itu tidak harus putih. Tiap wanita itu memiliki kecantikan yang luar biasa, karena cantik itu tidak bisa dilihat dari warna kulit, karena warna kulit itu berbeda-beda, bermacam-macam jenisnya. Ada yang berkulit putih,
kemudian ada yang berkulit medium ya, yang maksudnya yang nggak hitam, yang nggak putih banget. Kemudian ada yang kulitnya lebih gelap atau biasa disebut sebagai sawo matang seperti itu. Jadi cantik itu nggak harus putih. Cantik itu nggak harus putih. Cantik itu adalah cantik yang alami. Oke. Sekarang ya, cantik paripurna ala Korea. Nah, seperti ini ya. Ini sudah cantik paripurna ini ya. Cantik paripurna ala Korea. Padahal ya nggak, bukan orang Korea, tapi ala-ala. Nih lihat, eyelinernya ada tailnya ya, jadi ada ekornya. Biasanya sih apa namanya, warga Korean itu biasanya seperti itu. Kak C, ya Kak Mimin yang ada di Hong Kong. Mbak Lutfi kinclong wajahnya. Nah, Mbak Lutfi kok bisa kinclong ya wajahnya ya? Apa sih rahasianya Mbak Lutfi? Pengen tahu, pengen banget. Oke. Oke, ya kita belajar malam ini. Nih, oke. Sekarang lihat ini teman-teman ya, sifat atau karakter wanita atau kodrat wanita ingin selalu tampil cantik dan menarik dan ingin selalu awet muda. Nah, karena sifat ataupun karakter wanita seperti itu, akhirnya muncullah sebuah skincare atau perawatan wajah. Bahkan kalau di Korea itu sampai mereka itu rela merogoh kocek yang dalam, yang banyak, hanya untuk apa? Yaitu operasi plastik ya, untuk operasi plastik. Benar-benar wajahnya itu dirombak total seperti itu. Sehingga antara before afternya itu sangat-sangat berbeda sekali. Nah, kenyataannya untuk mencapai itu semua banyak rintangan yang harus dihadapi. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada di wajahnya wanita. Ya, apalagi sudah memasuki usia-usia 30-an, nggak perlu 30-an sih. 20-an itu sudah mulai bermasalah. Sudah banyak masalah-masalah yang ada di wajah, terutama untuk kita para wanita yang sudah pernah melahirkan, pasti akan ada saja masalah-masalah yang ada di wajah. Secara nih untuk perempuan-perempuan seperti kita yang sudah pernah melahirkan, otomatis saraf-saraf yang ada di wajah, saraf-saraf yang ada di tubuh itu sudah banyak yang putus. Sudah mulai kendor sana sini, sudah mulai muncul flek hitam dan lain-lain. Nah, apa saja permasalahannya? Nah, ini kita bahas. Jerawat. Nah, apalagi jerawat biasanya itu muncul itu tidak hanya di usia-usia 20-30-an. Akan tetapi usia-usia puber ya, usia-usia anak SMP ya, usia-usia puberitas muncul yang namanya jerawat. Kemudian untuk kita yang sudah memiliki umur 20 ke atas, ada masalah lagi yang namanya adalah flek hitam. Ya, flek hitam, hiperpigmentasi, yaitu bintik-bintik hitam yang ada di wajah. Nah, ini tuh sudah masanya tuh rasanya kayak masalah banget gitu ya, masalah banget, gak pede ketika bertemu dengan orang seperti itu. Kerutan-kerutan kayak gini nih ya, ini kerutan seperti ini, di bawahnya mata seperti ini, nih berkerut di bagian dahi, kemudian berkerut di bagian bibir, nah kayak gitu ya. Jadi banyak sekali masalah-masalah yang ada pada wajah, terutama wanita. Kenapa wanita itu lebih cepat mengalami penuaan dini? Yaitu tadi, karena perempuan itu spesial. Menurutku spesial sih teman-teman ya. Jadi perempuan itu spesial banget, spesial banget. Karena dia itu
dari yang masih single, masih badannya bagus, masih wajahnya bagus, kemudian mengalami proses yang namanya hamil 9 bulan, ya. Kadang kalau sudah hamil seperti itu tuh males banget merawat wajah. Jadi wajah bayangkan misalkan dalam 9 bulan tidak dirawat, maka yang akan terjadi itu tadi ada flek hitam, ada kerutan, kemudian ada penuaan dini seperti itu. Bahkan kemudian ketika proses melahirkan badan sudah ada karu-karuan, melar di mana-mana, pipi juga seperti itu. Ya, jadi makanya jadi perempuan itu istimewa ya. Jadi banggalah kita sebagai perempuan karena perempuan itu adalah istimewa sekali teman-teman. Nah, tetapi ya tetap untuk mencegah yang namanya penuaan dini itu tetap butuh yang namanya perawatan teman-teman ya. Jadi cantik itu memang sih ya cantik, semua perempuan itu cantik, semua perempuan itu cantik, nggak ada perempuan di dunia ini yang jelek, semua perempuan itu cantik. Nah, untuk menambah kecantikan itu, ya makanya dari luar kita butuh yang namanya skincare, ya. Jadi jangan percaya deh, Dek, aku tuh cinta kamu apa adanya. Ya, misalkan maksudnya suaminya lihat lihat yang di luaran yang kinyis-kinyis ya, lihat di luaran yang bodinya aduhan, yang kulitnya kinclong tanpa jerawat, tanpa flek hitam, tanpa ada kerutan. Wah, pasti para suami juga matanya langsung terbelalak ya teman-teman ya. Jadi matanya suami itu langsung terbelalak, seneng lihat yang kinyis-kinyis di luar sana. Nah, makanya kita sebagai istri, kita sebagai perempuan ya juga harus dijaga ya, tetap harus dijaga karena kita pun kita merawat diri, kita bersolek pun untuk suami karena semua nilainya adalah ibadah. Nah, terus kemudian juga ada sebagian orang yang awalnya dia itu tidak mengalami yang namanya jerawat, tidak mengalami yang namanya flek hitam, tapi setelah wajahnya itu ditemplokin seperti ini teman-teman, ada merkuri, kemudian ada kalau merah K10 ini biasanya didapatkan ya, biasanya didapatkan dari nih lipstick, kemudian eyeshadow atau blush on. Teman-teman mohon maaf ya, teman-teman mohon maaf, ini imploranya tapi bukan implora yang asli, ini implora yang KW ya, ini implora KW. Kalau implora yang asli masih aman, masih ada BPOM-nya ya teman-teman ya, mohon maaf ini. Jadi nanti kalau ini jangan di-share ya, takutnya nanti kita menjelek-jelekkan, takutnya kita menjelek-jelekkan karena implora yang asli pun itu sudah ada BPOM-nya teman-teman. Ini adalah implora yang KW. Kemudian ada hidroquinonnya. Ini adalah masalah teman-teman. Merkuri, kemudian warna merah K10, hidroquinon itu masalah. Ini masalah. Ini adalah kandungan bahan kimia yang sangat berbahaya sekali ketika ini ditemplokkan ke wajah. Karena apa? Setiap apa yang kita tutulkan. Jadi setiap apa yang kita oleskan ke wajah, wajah ini itu kan ada yang namanya pori-pori, ya kan? Wajah ini ada pori-porinya. Jadi apa yang kita oleskan ke wajah, maka zat tersebut itu juga akan masuk ke pori-pori. Pori-pori itu kemudian nyalur ke pembuluh darah. Akhirnya apa? Nah, akhirnya apa? Kita lihat slide berikutnya. Nah, nih, dampak penggunaan bahan berbahaya pada kosmetik. Yang pertama, yaitu adalah merkuri. Nah, merkuri ini bisa menyebabkan apa sih? Nih, yaitu perubahan warna kulit yang dapat menyebabkan bintik-bintik hitam, ada juga alergi, iritasi kulit, kerusakan permanen pada susunan saraf otak, ginjal, bahkan paparan jangka pendek dalam dosis tinggi itu menyebabkan diare, muntah-muntah, dan kerusakan ginjal.
Nah, karena merkuri ini merupakan karsinogenik. Apa sih maksudnya karsinogenik? Karsinogenik ini adalah suatu zat yang bisa menyebabkan kanker. Kemudian, merkuri ini juga bisa menyebabkan yang namanya teratogenik, yaitu gangguan perkembangan janin. Jadi kenapa ketika orang hamil, ya, bumil, busui, itu nggak boleh sama sekali memakai kosmetik ataupun memakai skincare yang mengandung merkuri. Karena apa? Nyalor ke janinnya. Ketika dia hamil, bisa menyebabkan yang namanya nanti cacat. Ada di slide selanjutnya, ya. Kemudian lanjut, yang kedua, ada hidroquinon, ya, yaitu hiperpigmentasi, terutama pada daerah kulit yang terkena sinar matahari langsung dan menimbulkan okronosis, yaitu kulit berwarna kehitaman, jadi demblok seperti flek hitam itu teman-teman, ya. Hiperpigmentasi itu awalnya dia tuh cuman titik-titik hitam aja sedikit. Hidroquinon ini dia cuma titik-titik aja sedikit, tapi lama-kelamaan kalau dipakai dalam jangka panjang, maka ini bisa menyebabkan flek hitam yang parah, ya, yang parah banget. Ya, apalagi krim mengandung hidroquinon itu akan terakumulasi dalam kulit yang dapat menyebabkan mutasi dan kerusakan DNA, sehingga kemungkinan pada pemakaian jangka panjang bersifat karsinogenik, bisa menyebabkan kanker, yaitu kanker kulit, kanker ginjal. Nah, seperti itu loh ya. Bahkan terjadi kerusakan DNA-nya. Ya, ini biologi banget ini biologi banget ini ya. Pelajarannya Mbak Lutfi waktu kuliah dulu. Mutasi, kerusakan DNA itu adalah pelajarannya Mbak Lutfi banget ya. Yang penting teman-teman tahu aja lah ya. Yang penting teman-teman tahu aja. Kemudian, pewarna merah K10. Dia juga bersifat karsinogenik serta menimbulkan gangguan fungsi hati dan kanker hati. Jadi begitu semengerikan ya, begitu mengerikan gitu loh teman-teman ya, begitu mengerikan merkuri, hidroquinon, pewarna merah K10 ini benar-benar sangat berbahaya sekali ketika ini ditemplok-templok ke wajah. Bayangkan aja loh ya, ketika dosisnya tinggi itu bisa menyebabkan secara langsung diare, muntah-muntah, apalagi gitu ya, apalagi misalkan ketiga zat ini setiap hari kita templokin ke wajah, setiap hari kita templokin ke wajah, oke lah, oke, kita putih banget ya, seperti lalat aja sepertinya itu apa ya, kepleset gitu loh ya, sampai lalat tuh sampai kepleset kuncung temen ya, sampai kayak seperti kaca gitu loh ya. Kan sekarang banyak banget ya teman-teman ya, banyak banget mungkin teman-teman atau mungkin juga ada tetangganya, ada teman sekolah, ada teman ngajar, itu kulitnya tuh bersih banget loh ya, bersihnya luar biasa. Pokoknya kuinclong terus sampai kayak bisa dibuat kaca, ya bisa dibuat ngaca tuh wajahnya. Nah gitu ya, kayak bisa dibuat ngaca gitu loh ya. Itu padahal ya itu tadi, pertama sih memang bagus ya, seminggu itu luar biasa, kelihatan cantik. Tadi yang bilang, Mbak aku dulu pakai ini Mbak, ya aku tuh cantik banget Mbak, aku cantik banget, ngerasa tuh cantik banget Mbak. Tapi kok lama-lamaan gini Mbak ya, kok lama-lamaan kok perih ya Mbak ya, Mbak kok lama-kelamaan kalau kena cahaya itu wajahku kok memerah ya Mbak ya, kok kayak seperti kepiting rebus, seperti kayak udang rebus. Terus kemudian loh Mbak, aku kok tambah jerawatan ya Mbak ya, loh aku kok tambah mudah. Akhirnya muncullah sebuah masalah seperti itu. Nih, jadi seperti ini ya teman-teman ya, efek berbahaya merkurinya loh ya, kayak gini nih. Alergi, nih kayak gini ya, alergi, iritasi kulit, kemudian bintik-bintik hitam pada kulit, kemudian karsinogenik dan teratogenik, ini yang sangat berbahaya sekali. Nih, juga ini loh ya. Ya Allah, sampai kayak gini nih teman-teman ya. Ini merkuri. Kayak gini ya. Nih, tak bacakan dulu. Merkuri terbuat dari bahan logam berat berbahaya yang dalam konsentrasi kecil pun dapat menjadi racun bagi kulit. Nih, kayak gini loh ya teman-teman. Semengerikan ini efek dari merkuri. Nah, ini, oke, ini nih. Ini yang menarik teman-teman. Pemakaian awal
kulit akan terlihat putih secara cepat. Namun, setelah beberapa bulan pemakaian, reaksi negatif akan mulai terlihat. Kulit menjadi merah, perih, muncul reaksi alergi, dan iritasi seperti kemerahan dan jerawat, serta muncul kehitaman pada kulit. Ya, nih. Ya Allah, kayak gini ya. Ini efek merkuria. Yang dulu sering pakai produk-produk pemutih seperti itu, segeralah tobat. Ya, segeralah tobat teman-teman. Cari yang aman ya, cari yang aman, cari skincare yang aman, yaitu pakai NASA. Ya. Nah, kemudian hidroquinone. Ini ya, kayak gini nih. Hampir sama seperti merkuri, efek yang akan ditimbulkan. Ya Allah, nih kayak gini ya, teman-teman. Nah, ini nih sampai terbakar, mengelupas. Ini juga cacat pada janin ya. Nih, ya sampai kayak gini ya, teman-teman ya, menyebabkan cacat, juga bibir sumbing kayak gitu ya. Nih, merkuri dan hidroquinone dapat menyebabkan gangguan perkembangan janin, cacat lahir, keterbelakangan mental, bahkan yang paling parah itu bisa mengakibatkan keguguran, pendarahan pada janin, toksisitas atau keracunan pada ginjal, dan juga resiko bayi lahir dengan kondisi bisu tuli. Ya, hati-hati banget. Kemudian efek berbahaya itu menimbulkan gangguan fungsi hati, ya, gangguan fungsi hati ini nih hati, ya, juga bisa menyebabkan kanker hati. Nih, ini juga efek-efek berbahaya pada bahan-bahan kimia yang lain, ya, kayak gini. Hipo itu berarti ini kayak gini, pigmentasi, jadi kayak flek hitam gitu. Nah, terus, dilemanya orang zaman now, ada orang yang pilih cara instan B untuk mendapatkan kecantikan. Nih, ada orang A, ada orang B. Yang A bilang gini, saya akan mempertahankan kecantikan saya berapapun biayanya. Ada juga orang B, bagaimanapun caranya saya harus jadi cantik. Nah, biasanya orang-orang yang B ini lebih memilih cara instan. Nah, bagaimana alhasil? Nah, kayak gini. Beli kosmetik harga murah, kualitas murahan. Nih kayak gini nih. Ya. Biasanya itu pakai pot-pot seperti ini. Pot-pot polosan kayak gini ya, potnya polosan. Ini kayak gini potnya polosan. Bahkan ada yang jualnya per kiloan. Iki krim apa jual gula ini ya, jual mentega ini, jual mentega. Jual buttercream nih, jual buttercream ya. Oh ini jual gula ya. Ya kayak gitu. Pengennya dia cantik gitu ya teman-teman, pengennya cantik. Tapi dia itu pengen yang instan, pengen cepat putih, pengen cepat kinclong seperti itu ya. Tapi efek jangka panjangnya ya sudah yang saya paparkan di atas tadi teman-teman. Seperti yang sudah saya paparkan di atas kan kayak gitu kan efeknya, aduh mengerikan sekali. Nah sekarang semua tergantung pilihannya teman-teman ya. Sekarang tergantung pilihannya teman-teman. Kalau Mbak Lutfi sih lebih baik cari yang aman, cari yang maksudnya dia itu bukan pemutih. Jadi punya NASA itu nggak ada pemutihnya teman-teman ya. Tidak bisa memutihkan. Di NASA itu nggak bisa memutihkan teman-teman. Yang bisa dia itu mencerahkan, setingkat lebih cerah gitu loh, setingkat lebih cerah begitu. Jadi nggak bisa pakai produk NASA itu pengen yang bersih putih. Karena begini, batasan putihnya seseorang ya, putih wajah ya. Batasan putih wajah seseorang itu adalah kulit perut. Silakan dicek semuanya kulit perutnya. Ya, silakan dicek kulit perutnya. Kira-kira putihan wajah
atau putihan kulit perut. Kalau masih putihan kulit wajah, berarti harus berhati-hati. Ada apa dengan krim saya? Gitu ya. Ini kayak gini ya. Ya. Nih, hati-hati krim dokter, racikan maupun apoteker yang beredar di dunia online ya. Ngomongnya beredar di dunia online. Nah, dokter-dokter ya, dokter-dokter itu apa namanya? Walaupun dia buat pot-pot seperti itu, tapi tetap masih ada BPOM-nya, kemudian ada takarannya seperti itu ya. Kalau dipakai krim-krim dokter, cuman kalau yang pakai krim-krim dokter itu memang sangat ketergantungan sekali. Misalkan semalam aja nggak pakai krim malamnya dokter, itu langsung wajah itu merah-merah. Tapi kalau punyanya NASA, misalkan nih sehari atau bahkan mungkin 1 minggu nggak pakai krim malam, ya nggak apa-apa. It's okay. Jadi nggak ada masalah. Ya cuman mungkin agak gelapan gitu loh. Kalau misalkan dalam 1 minggu 1 bulan nggak pakai apa perawatan malam gitu ya, mungkin agak kusam gitu. Tapi tidak sampai misalkan dalam 1 malam aja dia tuh lupa tuh ya, lupa make krim malamnya gitu. Jadi langsung merah-merah nih, wajah itu langsung merah-merah, gatel, merah-merah, iritasi seperti itu. Jadi memang krim dokter itu sangat bikin ya, sangat bikin ketergantungan emang. Nah, kayak gini juga ya. Aduh. Nah, ciri khas krim abal-abal pasti harganya murah dan bereaksi dengan cepat karena kandungannya bahan kimia yang berbahaya. Jadi dipaksa gitu loh ya. Wajah itu dipaksa. Nah, wajah ini kan ada jaringan-jaringannya. Ya, wajah ini ada jaringan-jaringannya. Nah, ada jaringan dermis dan lain-lain ya. Itu orang biologi banget itu. Ya. Jadi kalau misalkan dia itu pakai yang krim-krim kimia ya, krim abal-abal, awalnya memang putih, jadi dia dipaksa. Makanya biasanya kalau krim abal-abal itu terjadi pengelupasan, teman-teman. Dia mengelupas, sedikit-sedikit tuh melupas. Pas kemudian jadi putih gitu ya, jadi putih. Nah, jadi putih banget gitu ya. Kayak kaca, kinclong, bisa dibuat ngaca tuh wajahnya tuh. Nah, terus kemudian, ya ini kan seperti kayak dikelentek gitu ya, seperti kayak dikelentek. Wajahnya tuh seperti kayak dikelentek, kayak gitu. Nah, sudah. Akhirnya, dia tuh seperti mengelupas jaringan-jaringan yang ada di wajah. Jaringan-jaringan yang dikulit, dikelupas lagi, kayak gitu. Nah, akhirnya karena wajah ini kan ada jaringan-jaringannya, sehingga ketika sudah sampai pol, putihnya sudah pol di jaringan terbawah, akhirnya nggak ada lagi gitu loh, nggak ada lagi tempat untuk menyembunyikan. Nah, biasanya kalau flek, terus kemudian fleknya itu cepat pudar banget. 1 minggu itu sudah pudar, fleknya sudah pudar, ya. Itu kan dia klentek gitu. Nah, kalau misalkan ini terus kemudian flek hitamnya tuh disembunyikan, ditutup, disembunyikan, kayak gitu kan. Flek hitamnya disembunyikan terus. Nah, ketika sampai pada jaringan terakhir, nih, misalkan nih ada beberapa lapis gitu ya, ada beberapa lapis. Oke lah, sama krim ini nanti 1 minggu bersih. Disembunyikan nih apanya flek hitamnya gitu ya. Flek hitamnya disembunyikan di jaringan ini. Oke, masuk lagi kamu, disembunyikan lagi, masuk lagi kamu. Nah, ketika sudah pol ya, ketika sudah pol pada jaringan terbawahnya, sudah pol di jaringan terbawahnya sini, si flek hitam ini itu nggak ada tempat lagi untuk menyembunyikan. Maka apa yang terjadi? Biasanya dalam waktu 1 bulan, flek hitam ini akan tambah muncul banyak. Ya, flek hitamnya ini akan tambah muncul banyak. Karena apa? Sudah tidak ada tempat lagi untuk menyembuhkan si flek hitam ini. Makanya apa yang terjadi? Yang awalnya fleknya itu biasa saja, malah semakin menjadi semuka. Kayak gitu loh teman-teman. Ya, jahat banget pokoknya. Enak di awal, ya. Kayak orang ngutang ya. Jadi
krim abal-abal itu seperti hutang, enak di awal, tapi nggak enak di akhir, gitu loh. Ya, nah kayak gini nih. Ya Allah, sampai kayak gini mengerikan. Ini ya, loh, ini nih, gini. Ini ya Allah, ini nanah loh ya, ini kayak sampai nanah. Nanah itu apa sih? Nanah itu adalah jaringan sel darah putih atau leukosit namanya. Jadi dia tuh kalah. Sel darah putih atau leukosit dalam tubuhnya itu kalah. Jadi seharusnya leukosit ini fungsinya ya, leukosit ini dia itu untuk memproteksi diri. Untuk memproteksi diri dalam tubuh. Tapi karena dia kalah ya, kalah sama yang jahat-jahat. Makanya kayak gini loh, nanan kayak gini ya Allah, mengerikan. Nah, ini dia akibat memakai krim racikan yang tidak jelas jangka panjang. Dulu secantik ini, ya Allah, dulu secantik ini, sepulus ini, pas jadi seperti ini loh teman-teman ya, kayak gitu ya Allah, rusak. Padahal sudah cantik loh ini ya, padahal sudah cantik pas jadi seperti ini. Nih, murah tapi berbahaya. Buat apa gitu loh, ya? Ya makanya di NASA itu kita jual kualitas teman-teman ya. Kita jual kualitas. Kita jual produk yang aman, bahkan sangat aman sekali dipakai dalam jangka panjang. Mbak Lutfi sudah pakai NASA itu 3 tahun setengah. 3 tahun setengah ya, 3 tahun setengah sudah pakai produk NASA. Dari zamannya hamil ya, alhamdulillah menyusui pun ya pakai produk NASA itu sangat-sangat aman. Memang prosesnya lama teman-teman ya, prosesnya memang lama. Bahkan ada yang mengalami purging, detox seperti itu. Nggak masalah teman-teman ya. Jangan takut dengan yang namanya purging. Jangan takut yang namanya detox. Purging atau detox itu artinya apa? Dia itu ya mengeluarkan racun-racun, zat-zat kimia yang ada di dalam tubuh. Dikeluarin tuh, ya dikeluarin berupa apa? Ada yang jerawat, ada yang misalkan agak perih sebentar, ya agak celkit-celkit sebentar, kemudian apa namanya flek hitamnya dikeluarin duluan, ada yang seperti itu namanya purging. Jadi jangan takut. Nah, stop penggunaan kosmetik sembarangan. Jangan biarkan wajah kamu menjadi korbannya ya girls ya, si girls moms. Ya, jadi beralih yuk ke kosmetik herbal untuk cantik alami Anda. Kosmetik yang mengandung zat berbahaya tersebut memang akan memberikan hasil yang menakjubkan pada awal pemakaian dengan jangka waktu yang relatif cepat. Pernah loh ya teman-teman saya menyimak di dokter Oz ya, itu sangat bahaya sekali ketika krim yang kita pakai dalam waktu 1 minggu itu wajah kita bisa menjadi putih. Jadi itu sangat-sangat berbahaya sekali. Oke, nah yang Mbak Lutfi rekomendasikan untuk malam ini, untuk produk NASA-nya ya, karena Mbak Lutfi juga sudah pakai sendiri, sudah merasakan sendiri produk yang luar biasa, yaitu La Coco Series. Ya, La Coco Series. La Coco Series teman-teman yang akan Mbak Lutfi rekomendasikan untuk malam ini, karena La Coco ini adalah produk yang luar biasa ya. Ini adalah semua produk NASA itu adalah produk-produk hasil karya anak bangsa. Dan excitednya lagi, surprising lagi juga, La Coco ini saya tunjukkan ini ya, ada HDE ini. Ini dulu si La Coco ini ya, si La Coco ini itu dulu dijualnya di apa namanya kayak TP kayak gitu ya, TP Surabaya. Jadi kayak mall-mall besar gitu loh, mall-mall besar. Nah, mall-mall besar. Ini. Tetapi
kandungannya ini yang bahannya itu ada yang bahannya loh ya, saya ngomong bahannya. Bahannya ada yang diimpor, bahannya ada yang diimpor. Nggak apa-apa, bahannya saja yang diimpor, tapi proses produksinya itu ada di Indonesia. Karena apa? Karena si Lakoko ini, si vendornya Lakoko ini memang ingin memberikan hasil yang terbaik, ingin memberikan bahan-bahan yang terbaik ya, karena produk-produk Lakoko ini jelas aman dipakai dalam jangka panjang. Ayo siapa yang sudah pakai Lakoko? Ya silakan komentar siapa yang udah pakai Lakoko yuk. Silakan komentar siapa yang sudah pakai Lakoko. Siapa yang sudah pakai Lakoko? Angkat tangan, angkat tangan. Siapa yang sudah pakai Lakoko? Ya, Mbak Anissa Roshida, dia setia. Oke, tos. Ayo, siapa lagi yang sudah pakai Lakoko series? Mbak Hatimatus pakai. Oke, Mbak Nunun pakai. Mbak Waki Atul pakai. Ayo siapa lagi? Mbak Ulfa Masruro juga pakai. Mbak Siti Aisyah pakai. Siapa lagi pakai Lakoko? Ayo, ayo komentar yuk, komentar yuk. Apa lagi nih? Mbak Vivin sudah pakai juga. Duh, El Chantiflex memang saya suka sekali El Chantiflex. Mbak Wale, siapa lagi nih? Mbak Nur Aziza, Mbak Rohmiati, Mbak Bibit Ayu, Mbak Mai, Roida Salam, Mbak Wenti, Mbak Siti Nurholifah. Mbak Rizky. Ayo Mbak Rizky pakai, mau dikirim ke Malaysia ta barangnya. Mbak Yuni sudah. Mbak Husni ya. Wah, ternyata para mitra aku sudah banyak yang pakai ya Lakoko ya. Mbak Faida juga sudah pakai. Ih, keren, 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 keren. Tos dulu dari sini. Tos. Ya. Jadi sudah banyak yang pakai ya Lakokonya ya. Lakokonya karena melakukan ini produk yang I love it ya, I like it, I love it ya. Jadi benar-benar ya produknya memang premium ya. Ya itu tadi harga membawa rupa. Harganya Lakoko itu memang lumayan ya, lumayan ini merokok sampean ini kantong ini loh ya. Segini aja ya, segini aja sudah 1 jutaan lebih. Itu pun harga distributor loh teman-teman ya, 1 juta lebih. Ya, ini sudah 1 juta lebih harga distributor ya. Ya memang itu harga membawa rupa ya. Jadi saya akan mempertahankan kecantikanku dengan biaya berapapun, kan itu tadi tipe yang A ya, bukan yang B. Oke, malam ini Mbak Lutfi akan bedah-bedah mengenai Lakoko series terutama yang sudah dipakai sendiri sama Mbak Lutfi. Oke. Nah, Lakoko ini memiliki karakter bisa untuk semua jenis kulit. Normal, oke. Kering, oke. Kombinasi oke, sensitif juga oke, berminyak pun juga oke. Tapi memang tidak semua produk ini bisa untuk yang berminyak. Jadi memang ada beberapa misalkan contohnya kalau normal sih it's okay lah. Semua bisa pakai ya. Dari GS Home, Avemis, HDE, Cemas, kemudian WCMA itu bisa pakai. Nah, kalau kulit berminyak, untuk kulit berminyak itu lebih disarankannya itu pakai GS Home, pakai Avemis, pakai HDE, pakai Cemas. Kalau kulit kering itu pakai GS Home, Avemis, kemudian pakai HDE, pakai WCMAS. Kalau kering ya, kalau kering jangan pakai Cemas, nanti tambah kering karena dia Cemas ini fungsinya untuk menyerap. Oke, penjelasan selanjutnya. Nah, ini perawatan Lakoko menggunakan konsep BIA. B itu apa? Bersihkan. I itu adalah imbangkan. Kemudian A itu adalah aktifkan. Oke, bersihkan.
Bersihkan yaitu mengangkat sisa kotoran dan sel kulit mati dari lapisan kulit paling luar akibat penumpukan debu dan kotoran yang dapat menyumbat pori-pori dan menimbulkan berbagai masalah pada kulit. Nah, di La Coco itu ada double cleansing. Apa maksudnya double cleansing? Konsep BIA yang pertama yaitu bersihkan, yaitu dengan menggunakan ini. Nah, yang pertama, gunakan Ave Mist, Aloe Vera Shooting Mist. Pertama, ini disemprotkan ke kapas, Jadi cleansing, jadikan cleansing, kemudian ke wajah. Kemudian step pembersihan selanjutnya adalah bersihkannya dengan menggunakan GS Foam, yaitu sabun wajah. Kemudian yang kedua, imbangkan. Menyeimbangkan kembali pH wajah setelah melakukan pembersihan. pH yang seimbang dapat membantu kulit menerima dan menyerap produk yang digunakan dengan lebih baik, yaitu bekerja pada lapisan kulit kedua. Imbangkannya di sini pakai apa? Imbangkannya yaitu dengan menggunakan ini. Dengan menggunakan Ave Mist kembali, tetapi dia pengaplikasiannya itu sebagai toner. Caranya gimana? Caranya adalah dengan menyemprotkan ke wajah. Ini adalah sebagai imbangkan. Nah, kemudian ditambahi. Kalau memang dia tuh kulitnya berminyak ataupun kulit normal, mengimbangkannya itu bisa dengan menggunakan cemas. Ya, bisa dengan menggunakan cemas juga. Jadi, tetap setelah pakai toner, kemudian pakai cemas. Tapi kalau misalkan untuk yang punya kulit kering, ya jangan pakai ya teman-teman ya. Jangan pakai cemas, nanti kulitnya teman-teman tambah kering, ya, tambah cepat keriput nanti. Kemudian, yang ketiga itu adalah mengaktifkan. Setelah kulit bersih dan seimbang, kulit siap menerima produk dengan kandungan yang khusus mengatasi masalah kulit. Oke. Kalau malam, ya, ini. Jadi dia mengaktifkannya pakai HDE, ya, pakai HDE sama Watermelon Glow Mask, ya, mengaktifkannya. Nah, kemudian muncul lagi nih, ada yang namanya La Coco. Misalkan nih teman-teman serangkaian malam, ya, serangkaian malam itu berarti kalau serangkaian malam Ave Mist, ya, kemudian GS Foam, Ave Mist kembali, kemudian El Chantiflex, ya, El Chantiflex, kemudian lanjut ke WJ Mask, ya. HDE ini bisa di skip teman-teman. HDE bisa di skip. Kalau sudah pakai serum, ya pakai El Chantiflex, bisa langsung ke WJ Mask. Nggak perlu HDE. Kalaupun perlu nggak masalah. Ya, tapi ini bisa di skip teman-teman. Ini bisa di skip. Ini bisa di skip. Ya, kan lebih hemat, ya, gitu ya. Syaratnya harus pakai El Chantiflex dulu. Kalau memang nggak punya El Chantiflex, maka setelah pengaplikasian toner ini, maka teman-teman lanjut ke HDE, kemudian sebagai penutupnya itu adalah pakai WJ Mask. Tuh. Kemudian, kalau pagi gimana Mbak Lutfi? Kalau pagi, Ave Mist, kemudian GS Foam, Ave Mist kembali, kemudian HDE, lalu penutupnya adalah sunscreen-nya. Atau kodenya adalah LCPF 50. Ini sunscreen-nya. Jadi walaupun teman-teman di rumah, walaupun tidak keluar, tetap butuh yang namanya ini, ya, butuh yang namanya sunscreen. Apalagi kalau keluar wajib malah ya. Ya, wajib pokoknya. Nah, untuk pembahasan detailnya, nah, ini yang pertama. Ave Mist. Nah, ini produk yang paling cepat habis. Ya, ini paling cepat habis. Ini namanya aja Aloe Vera Shooting Mist. Jadi, ini adalah lidah buaya, teman-teman. Enaknya, ya, ini tuh 3 in 1. Ya, 3 in 1 loh malah ini ya. Jadi, dia itu bisa dipakai untuk cleansing, kemudian untuk toner, kemudian itu bisa juga sebagai ini teman-teman. Kalau misalkan
sudah riasan gitu ya, make up riasan gitu, supaya make upnya ceket ya, kita semprotkan pakai AV Mist. Setelah riasan sudah selesai semua, semprot pakai AV Mist. Kapan hari yang Mbak Dwi nikah, admitku itu yang nikah, jadi dia pakai AV Mist terakhirnya. Terus kemudian juga banyak sekali sekarang para MUA ya, dia itu pakai AV Mist untuk terakhirnya. Jadi supaya tetap ceket. Nih, tadi sudah Mbak Lutfi jelaskan, kalau dia sebagai cleansing, ya, kalau dia sebagai cleansing, ini harus disemprot dulu ke kapas. Harus disemprot dulu ke kapas. Kalau dia itu dijadikan sebagai toner, maka dia langsung aja disemprot, ya. Ini bisa sebagai toner, sebagai base alas make up, ini juga bisa. Kadang Mbak Lutfi ya, misalkan malesnya luar biasa, sudah ketemu sama malesnya mau pakai skincare, jadi saya pakai sabun wajah langsung ini tak pakai, nggak pakai hadiah-hadian. Jadi lembab, sudah lembab banget gitu di wajah, itu lembab banget, udah lembab nih, enak banget. Dan ini bisa diaplikasikan lagi kalau misalkan teman-teman kemana gitu, pas maksudnya wajah ini kok ngerasa keringnya gitu ya, kan mungkin juga kena AC gitu, kena AC itu kan bikin kering juga nih ke wajah, bisa juga disemprotkan. Atau mungkin pas bepergian, cek panasnya, hawa di luar, itu bisa teman-teman semprotkan. Ini makanya yang ini nih, AV Mist ini paling cepat habis dan recommended. Ini enak banget teman-teman ya, teman-teman wajib coba ini ya. Aloe Vera Shooting Mist. Oke. Nah, yang kedua yaitu Ultimate Golden Swallow Facial Foam atau GS Foam. Nah, ini GS Foam. Ini kenapa? Ini kenapa kok bisa untuk semua jenis kulit? Karena dia tuh bentuknya foam gitu ya. Bentuknya foam, dia itu bukan cair, bukan juga padat, ya. Jadi kayak apa ya? Kayak yang lembut gitu loh ya, pokoknya enak banget gitu loh ya ini. Jadi ini enak sekali. Kalau produk yang lain kan gini, kalau misalkan dia jenis kulitnya berminyak gitu, jenis kulitnya berminyak, itu kan disarankannya pakai sabun padat, ya kan? Pakai sabun batangan. Contohnya saya sebutkan kayak ya Javalge, kemudian Ershali itu, yang Visco, EA, Charco, EBS itu disarankan untuk yang kulit berminyak. Kalau misalkan kulitnya kering, itu lebih baik pakai yang sabun cair. Nah, Sila Koko ini, si GS Foam ini, kabar baiknya itu bisa untuk semua kulit wajah. Normal oke, kombinasi oke, kemudian kering, berminyak, itu semua oke gitu loh teman-teman ya. Jadi enak banget ini. Jadi bisa dipakai untuk segala jenis kulit. Nah, ini namanya ada Golden Swallow. Nah, ini dia itu ada kandungan sarang burung walet ya. Jadi sarang burung walet. Walet kan memang dipercaya ya, kemudian juga sudah diteliti, nggak cuma dipercaya saja gitu loh ya, nggak cuma dipercaya saja. Akan tetapi walet itu sudah diteliti oleh para ilmuwan bahwasanya walet ini banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan iya, kecantikan juga iya. Nah, ini Ultimate Golden Swallow Facial Foam atau GS Foam-nya La Coco, itu dia tuh dari sarang burung walet. Nah, ini ambilnya sedikit aja teman-teman ya, ambil sedikit. Kalau di sini ini kan gini, basahi wajah, tuang secukupnya pada telapak tangan. Lah, kemarin ada yang menyarankan yang paling bagus ini tidak pada telapak tangan, tetapi ketika teman-teman ngambil sebiji jagung, ini ambilnya sedikit aja teman-teman, nggak perlu banyak, karena memang dia tuh busanya itu banyak, ya. Ditaruh, jadi ngambil itu jangan taruh di telapak tangan, nanti katanya yang bersih itu tangannya gitu loh. Jadi lebih baik ambil gini, ya, ambil gitu, kemudian tempelin aja ke wajah, kemudian digosok, ini ya. Ke atas loh ya, jangan ke bawah, ke atas gitu ya. Tuh. Kemudian HDE.
hydrating Divine Essence. Nah, jadi ini untuk wajah. Nah, nih, ini adalah HDE. Jadi teman-teman, HDE ini itu praktis, bisa dipakai pagi, bisa dipakai malam. Nih, ya, bisa dipakai pagi, bisa dipakai malam. Pemakaiannya setelah toner, setelah AV Mist. Nah, makanya kan lebih simple kan, lebih simple, nggak perlu pakai krim pagi, nggak perlu pakai krim malam. Jadi lebih enak ini, lebih praktis. Essence, ya ini nih, essence. Oke, essence. Nah, essence di dunia skincare itu dia itu di atasnya serum, di atasnya krim. Jadi tingkatan skincare essence itu adalah tertinggi. Ya, essence itu adalah tingkatan tertinggi. Cuman begini teman-teman, untuk teman-teman yang dia itu kulitnya berjerawat, ya, berjerawat parah, kemudian berminyak parah, ini sementara skip dulu teman-teman ya. Sementara skip dulu untuk HDE-nya. Jadi fokusnya sama jerawatnya sama berminyak. Nanti kalau misalkan sudah normal, ini bisa dipakai kembali HDE-nya. Ya. Nih, oke, HDE. Bentuknya pun sangat elegan, ya, bentuknya elegan kayak gini. Terus kenapa kok ini tidak bentuk seperti pot-pot gitu? Jadi gini, HD ini kan dia itu lebih higienis, ya kan? HD ini kemasannya kan dia pump, ini ya, dia pump gini. Jadi dia ini tidak mudah terpapar dengan udara luar. Kalau yang bentuknya pot-pot itu, makanya yang bentuk pot itu setidaknya maksimal tuh 3 bulan harus habis ya teman-teman ya. Pakai yang produknya Morskin, pakai yang produknya EXO, itu jadi teman-teman setidaknya 3 bulan tuh harus, pokoknya harus wajib habis. Karena apa? Kita kan buka tutup, buka tutup, buka tutup, buka tutup gitu ya. Jadi dia itu sudah terpapar sama udara luar. Jadi tiga bulan tuh harus sudah habis tuh. Kemudian eye serum. Nah, step ini adalah step yang imbangkan ya. Ini adalah step yang imbangkan eye serum. Ini jadi begini teman-teman. Eye serum ini saya sudah pengalaman banget. Jadi waktu kerja, saya waktu masih ngajar, saya ini di sini, daerah mata sini, itu mulai berkantung. Sudah mulai berkantung, ya. Tahu kan ya, teman-teman kalau mata berkantung, jadi mulai ada kantungnya. Kemudian sudah mulai hitam-hitam kayak mata panda. Ya karena zaman dulu, ya, zaman masih susah. Terus kemudian kerjaannya seperti itu dari pagi sampai sore, kemudian malamnya juga masih ngelesi juga kayak gitu ya. Jadi kayak kurang istirahat, capek gitu, lelah. Di daerah sekitar matanya ini mengalami kelelahan mata. Maka yang terjadi daerah sekitar mata saya itu mulai berkantung, kemudian juga mulai ada tanda-tanda penuaan seperti kerutan dan mata panda. Akhirnya saya sudah habis 3 teman-teman ini. Dan ini inden sekarang, aduh ya Allah, ini inden ya. Ini saya sering bilang Mas, ya ojo digawe buat bunda saja. Tapi ayah juga nggak seneng sama ini. Jadi ini, terus kemarin juga ini pengalamannya kemarin waktu leader meeting. Jadi ada pengalaman nih dari ibunya Mbak Anis. Nah, pertama bilang begini ketika sudah habis 1 gitu ya, sudah habis 1 dia bilang, beliaunya bilang ke Mbak Anis, "Nis," pakai bahasa Indonesia ya, ada yang nggak tahu Jawa nggak? "Nis, ibu nggak mau lagi dah yang eye serumnya ini apa, nggak ngaruh," gitu katanya. Nggak ngaruh. Oke, akhirnya nggak diorderkan lagi itu sama Mbak Anis. Nah, ternyata ketika ibunya Mbak Anis itu nggak pakai, hitam-hitam lagi, mulai cekung lagi. Terus kemudian bilang lagi, "Nis, ternyata ada pengaruhnya deh, Nis. Ternyata kalau memang nggak pakai ya kayak gitu ya." Sekarang begini loh teman-teman, ya memang wajah ini juga harus dirawat gitu loh. Wajah ini harus dirawat. Seperti kita setiap hari mandi,
kita pakai sabun mandi, kemudian kita pakai ini ya, kita kan gosok gigi gitu ya, kita pakai, kalau cuma pakai sikat tok nggak pakai odol kan ya bau tuh mulut ya. Kemudian kita keramas. Sama halnya dengan kulit wajah teman-teman. Ya, sama halnya dengan kulit wajah. Kalau tidak dirawat, yuk lama-lama akan kendor, lama-lama akan ada kerutan, lama-lama tanda-tanda penuaan dini pun itu juga akan datang kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita rawat ya, misalkan kita rawat ya pasti hasilnya juga akan bagus. Itu teman-teman. Selain itu, eye serum ini tidak hanya untuk mata saja teman-teman. Ini juga misalkan ini daerah sini, daerah sekitar mulut, ya, ini kan juga rawan sekali yang namanya terjadi kerutan, apalagi sering tertawa. Kita maksudnya tertawa itu bagus, senyum itu ibadah, tapi jangan yang terlalu berlebihan. Karena kalau kita tertawanya terlalu berlebihan, tertawa terbahak-bahak kayak gitu, hati-hati. Ini kan banyak sarafnya juga. Ini nanti kalau misalkan terlalu tertawa terbahak-bahak, ya, over gitu, tertawanya over, maka yang terjadi ini juga akan terjadi yang namanya kerutan daerah sini. Nah, si eye serum ini ternyata tidak cuman untuk mata saja ya, daerah sekitar mata, akan tetapi bisa juga diaplikasikan ke daerah sini ya. Ini di sini tap-tap aja, ini nggak boleh yang digosok-gosok gini loh ya, pakainya cukup pelan-pelan karena daerah sekitar mata sini adalah daerah yang sangat-sangat sensitif sekali, banyak sekali saraf-saraf di sana, jadi pelan-pelan ditap-tap aja kayak gitu teman-teman ya. Itu eye serum. Nah, ini dia ya, L Chantiflex. Ya, ini L Chantiflex. Ini produk inden, produk luar biasa, fenomena banget ya ini. Jadi si L Chantiflex ini atau serum yang berfungsi yaitu untuk menyamarkan noda hitam di wajah. Jadi bekas jerawat, kemudian flek hitam ya, flek hitam, bekas jerawat. Ini cepat sekali teman-teman, lebih cepat. Terus kemudian dia juga efeknya juga mencerahkan ya, mencerahkan. Memudarkan flek hitam, mencegah munculnya flek hitam, memudarkan noda bekas jerawat, menjaga wajah dari radikal bebas dan tanda penuaan, mencerahkan wajah secara keseluruhan dan menjaga kelembapan wajah. Ini tuh sedikit sekali ya, kita eman-eman loh teman-teman, bahkan sampai kapan hari kan kehabisan. Saya ini order di stokis lain loh ya, sampai saya order di stokis lain, harganya pun saya beli harga distributor loh ya, karena fenomenal banget ini ya. Jadi ini tuh benar-benar cepat, lebih cepat. Nah, efek pertama pemakaian itu ada istilahnya namanya tingling. Tingling itu apa sih Mbak? Tingling itu seperti rasa celekit-celekit di wajah. Bahkan ada kemarin mitra saya, memang dia tuh kulitnya sangat sensitif sekali. Dolennya Mbak Rita ini ya, sangat sensitif sekali kulitnya ya. Gak iso dirasani, gak bisa apa gitu. Pakai ini sehari dia langsung panas. Panas bukan panas wajahnya, sininya itu loh pusing gitu-gitu. Dia itu. Tapi setelah itu tinglingnya sampai itu, padahal selama ini tingling itu tuh hanya cekit-cekit biasa. Itu pun saya mengalami tingling cuma sekitar 3 harian, habis itu nggak tingling lagi ya, ini pakai ini. Tapi habis itu Mbak ini dia itu sudah tidak mengalami tingling lagi. Sekarang sudah it's okay, dia pakai ini sudah baik-baik saja. Jadi teman-teman juga benar-benar harus tahu betul gitu ya, harus tahu betul. Makanya product knowledge ya, product knowledge itu sangat perlu. Teman-teman harus menjadi penjual, pebisnis yang cerdas gitu loh. Kalau mau jualan, teman-teman tuh harus tahu. Kalaupun tidak memakai produknya, setidaknya teman-teman tuh belajar. Lihat di katalog, kemudian lihat di Google, lihat di YouTube itu supaya pengetahuan produk kita itu tuh banyak. Terus kemudian efek yang ditimbulkan awal-awal pemakaian ini bagaimana? Nah, itu juga teman-teman harus tahu betul. Jangan teman-teman itu menjual hanya ingin dapat laba yang banyak gitu loh ya.
Ketika teman-teman itu nanti yang dipikirkan hanya laba besar, pokok aku jualan, pokok aku dapat laba yang besar, aku nggak mau tahu, tidak ada apa namanya follow up terhadap konsumennya. Misalkan Mbak ini, si Mbak A sudah pakai produk ini, si Mbak B sudah pakai produk ini. Dan teman-teman tidak menanyakan, ya, tidak menanyakan seperti itu, pokok dodolan. Nah, maka ketika terjadi detox atau purging, kemudian terjadi yang namanya tingling, mereka kan takut. Ya, mereka takut. Kadang ada konsumen itu yang mereka itu males untuk bertanya ke penjual. Jadi mereka diam. Kok merasa, ini kok wajahku tambah begini ya? Kok aku wajahku kok gatel? Wajahku kok apa namanya perih, wajahku kok jerawatan, wajahku kok tambah flek, hitamnya dikeluarin. Nah, kayak gitu. Akhirnya mereka mundur, ya. Mereka nggak mau meneruskan karena kita tidak ada follow up. Nah, makanya teman-teman butuh banget yang namanya buku pelanggan. Kalau misalkan dalam dunia medis itu namanya adalah rekam medis. Ya kan? Kalau misalkan teman-teman di rumah sakit, kalau misalkan mau periksa, itu pasti ada rekam medisnya. Oh, pasien A ini begini-begini. Oh, pasien B itu begini-begini. Jadi kita punya data, ya. Saya sarankan untuk teman-teman itu punya buku pelanggan. Misalkan satu Mbak Anita, bulan sekian belanja ini. Ya, belanja ini dengan keluhan seperti ini. Kalau teman-teman punya ini, ya, itu enak teman-teman untuk melakukan yang namanya follow up. Enak sekali. Terus kemudian jangan lupa juga nomornya juga disimpan. Misalkan dari FB, selalu alihkan ke WA. Dari FB itu selalu arahkan ke WA. Dari IG sarankan ke WA, kayak gitu. Jangan sampai kehilangan jejak. Kemudian, jangan lama-lama nih. Misalkan Mbak Anita, ini sudah pakai produk ini. Kemudian dia terjadi repeat order. Jangan lupa, ini segera ditawari jadi member, teman-teman, ya. Jangan lupa ini segera ditawari jadi member. Jangan keasikan dengan laba ecer. Laba ecer tuh hanya kesenangan sementara, teman-teman, ya. Laba ecer tuh hanya kesenangan sementara. Jangan eman-eman kita kehilangan laba ecer. Nanti nih, kalau misalkan nih, si Mbak Anitanya ini sudah direkrut sama orang lain, nah nyesek tuh, ya. Nyesel banget gitu, ya. Jadi teman-teman, kalau misalkan dia sudah repeat order yang kedua, tawarkan, ya. Jadi tawari dia menjadi member. Bisa menjadi pemakai, atau mungkin dia juga mau ikut jualan, atau mungkin dia menjadi pebisnis. Kita nggak tahu loh, ya. Jadi kita itu nggak boleh ngejudge orang dari luar. Alah, paling Mbak ini nggak mau kalau jadi member NASA. Paling Mbak ini nggak mau dia itu mau jadi pebisnis. Jangan, teman-teman. Ya, selalu berpikir positif. Jangan pernah kita menjudge orang. Dan ini sudah berkali-kali saya rasakan. Ya, kelihatannya Mbak ini kayak yo gitu ya. Ternyata dia begini. Terus kemudian, ini kok tidak meyakinkan Mbak ini ya. Ternyata malah dia luar biasa di NASA. Ya, saya sudah pernah mengalami seperti ini. Jadi kita nggak boleh. Karena Mbak Luffy sudah merasakan, maka teman-teman, saya berbagi pengalaman, nggak boleh kita ngejudge orang. Jadi selalu berpikir positif ketika ada orang yang daftar atau ketika orang yang kita tawari. Ya, belum tentu loh teman-teman, ya, belum tentu orang berduit itu mau daftar member. Ya, belum tentu. Ya. Atau mungkin orang-orang biasa saja kita tawari produk, malah dia mau. Kayak gitu. Tapi ya juga belum tentu juga orang yang kaya ini ya tidak mau kita tawari, jangan. Jadi kita selalu ke siapapun, ya, baik kita menawari produk maupun kita menawari member, ya, itu kita harus selalu berpikiran positif seperti itu. Selalu berpikiran positif, ya. Karena ingat, dari daftar nama
kemudian kita lakukan prospecting, kemudian kita lakukan follow up. Diterima nggak masalah, itu semua urusan Allah. Yang penting manusia harus berusaha semaksimal mungkin. Oke. Selanjutnya yaitu ada LCPF 50, yaitu sunscreen. Ini ya. Ini sunscreen ini saya tuh berbagi pengalaman ya, saya sudah memakai bermacam-macam sunscreen. Biasanya sunscreen yang saya pakai itu lengket, teman-teman. Nah, ini saya itu kaget banget gitu ya. Dia itu sudah SPF-nya 50 ya. Kemudian dia itu seperti krim. Jadi nggak lengket, nggak bikin wajah berminyak. Ya, ini jadi enak banget teman-teman dan ringan banget gitu loh, ringan banget ditemplokin ke wajah itu ringan banget. Ini ya kalau misalkan malamnya sudah pakai ini maka wajib paginya harus memakai sunscreen. Wajib teman-teman. Kalau sudah pakai ini maka paginya wajib memakai sunscreen karena ini sudah perlindungan maksimalnya sudah ya. Ini dipakainya itu setelah HDE dan bisa diaplikan ke wajah kembali itu minimal 5 jam ya, 5 jam. Ada yang 3 jam itu langsung diaplikasikan kembali, terutama teman-teman yang kerjanya di luaran gitu. Ya, kerja di luar rumah maksud saya, kerja di luar rumah. Jadi bisa diaplikasikan ulang di siang hari jika perlu, setiap 5 jam sekali. Ya, kayak gini. Ya, LCPF 50. Teksturnya ringan, nggak lengket di wajah, kemudian nggak bikin wajah berminyak. Ya, nih. Kemudian ada yang namanya CMAS. Nah, ini produknya pun bukan produk, bahan. Saya ngomong bahan. Bahannya itu diimpor dari Korea, yaitu dari lumpur Jeju Korea, Jeju Island ya. Jadi diimpor. Seminggu makanya cukup 3 kali ya. Seminggu cukup 3 sampai 2 kali. Jadi kalau misalkan teman-teman ya, misalkan teman-teman itu jenis kulitnya adalah berminyak, berjerawat, beruntusan, jadi sangat cocok sekali memakai masker ini. Ya, ini bukan masker yang dipakai untuk tidur, bukan ya. Jadi ini adalah masker yang dipakai bisa pagi, bisa siang, bisa sore. Pokoknya bukan dibuat tidur ya ini ya. Terus kemudian ini enaknya itu ya kan ada minyak gitu ya, langsung nyes gitu ya. Langsung nyes banget gitu. Kemudian kayak ada butiran-butiran ya, kayak ada butiran-butiran kasar pada si cemasnya ini. Nah, aplikasinya ketika misalkan di sini sudah kering ya, sudah kering mungkin 15 menitan gitu kan sudah kering ya, sudah kering. Nah, teman-teman kasih air sedikit. Teman-teman kasih air sedikit, kemudian kita scrub ya, kita scrub. Karena ada butiran-butirannya itu. Jadi kita scrub terutama di daerah T ya, di daerah T. Karena kan di sana memang lebih banyak sekali komedo. Nah, jadi kita scrub. Jadi kalau teman-teman yang punya masalah komedo, ya di scrub pakai ini. Scrub pelan-pelan aja ya. Soalnya bunyinya luar biasa ini. Kita scrub pelan-pelan ya, kita scrub, baru kemudian kita basuh pakai air ya. Bilas dengan air hingga bersih. Nih. CMAS ya. Semua produknya Lakoko itu bisa dipakai cowok cewek ya, teman-teman ya. Kemudian remaja pun juga bisa pakai. Selanjutnya adalah watermelon glow mask. Cinta banget sama produk ini teman-teman ya. Luar biasa ini. Ini sebenarnya seminggu itu cuma 2 sampai 3 kali, tapi aku setiap hari ya, saking cintanya gitu loh ya, saking cintanya banget gitu loh sama produk ini ya. Dan ini pun sudah banyak sekali selebgram bahkan artis yang memakainya. Kemudian dokter siapa dah kemarin dah itu pun juga sudah merekomendasikan, misalkan kalau cuma punya, maksudnya dia itu punya jerawatnya nggak banyak, cuma maksudnya jerawat nakal gitu ya, datang ketika mau head kayak gitu, ini tuh cepet banget untuk dia itu kempes gitu loh, cepet banget. Tapi kalau untuk yang jerawat banyak ini tidak direkomendasikan ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang berjerawat parah
beruntusan banyak di wajah, jangan pakai ini. Ini kalau misalkan cuma jerawat 1, 2 gitu aja nggak apa-apa. Jadi ini namanya tuh sleeping mask, namanya sleeping. Jadi sleeping itu dipakainya semalaman gitu, dipakai semalaman. Jadi pakai ini itu malam tuh nggak perlu dibilas. Jadi biarkan ini sampai pagi, ya. Biarkan si watermelon glow mask ini itu dipakai sampai pagi. Dan rasakan, pagi itu rasanya, kulit itu Masya Allah, kenyal banget. Suami kan seneng juga tuh, seneng pakai ini. Dunda, wajahku kok enak. Iya, jadi ketika bangun tidur gitu ya, bangun tidur, kan sholat tahajud kan, sholat tahajud ya, kita wudhu, ya Allah, ini wajah gitu ya. Wajah itu rasanya, aduh, kayak menul-menul gitu loh ya, kayak pipinya bayi, kayak pipinya Alina gitu ya. Rasanya tuh pengen, aduh ya, pengen gini terus tuh, kok cek ininya glowing ya, glowing, kemudian juga kenyal gitu loh ya, kenyal banget ya. Enak banget pokoknya teman-teman ini. Ini hampir setiap hari aku pakai. Eva juga gitu ya. Padahal cuma 2 sampai 3 kali aja ya Mbak ya pakainya, tapi aku setiap hari sama ya, sama. Jadi Mbak Lutfi pakainya juga setiap hari ya. Hampir setiap hari pakai ini. Aduh, suka banget teman-teman. Enak banget, pokoknya enak banget. Dan teman-teman wajib coba watermelon glow mask-nya ini. Nah, selanjutnya adalah Holy Lip Cream Lucky. Ya, banyak ya. Ada Thalia. Nih, yang ini kalau diaplikasikan ke kulit gelap, ini yang maksudnya yang kulit yang medium gitu ya. Ini kulit putih gitu ya. Bukan kulit putih sih, maksudnya kulit lebih terangan gitu loh. Ya, ada Thalia, ada Iren, ada Hebe, ada Gaia, kemudian ada apa lagi? Artemis, ada Hera, kemudian yang Luna ya. Jadi Luna ini itu lip glossnya loh ya teman-teman ya. Si Luna ini adalah lip glossnya, bukan lipsticknya. Jadi bukan lip cream kok lipstick, bukan lip cream, tapi dia itu polishnya. Jadi lip polishnya atau biasa disebut sebagai apa namanya? Apa sih? Barusan ngomong lip gloss ya, lip gloss. Jadi kayak lip polish gitu ya. Nih, kalau Mbak Lutfi paling favorit ya, paling favorit adalah Thalia, Iren, kemudian sama Hera. Teman-teman suka yang mana kalau Lucky? Coba yuk komen yuk, suka yang mana yuk? Kami lihat. Ayo, siapa yang sudah pakai Lucky? Siapa yang sudah pakai Lucky? Enak banget loh, soalnya ya ini kan 3 in 1 kan, Lucky ini bisa dipakai lip cream, kemudian bisa dibuka pakai eyeshadow, bisa dipakai buat blush on ya. Jadi lebih hemat pastinya. Nah, bagaimana? Setelah pemaparan di atas, kira-kira produk NASA biasa atau luar biasa? Ya, sanggup nih mempromokan produk NASA yang dahsyat ini. Sanggup ya teman-teman ya. Pasti sanggup ya. Karena produknya NASA itu nggak main-main gitu loh ya teman-teman. Nggak main-main loh ya. Produknya NASA itu luar biasa. Apalagi produk yang Lakoko, kemudian produk yang Lucky, itu dia tuh selebgram. Jadi sebelum produk ini launching, maksudnya launching di NASA, itu sudah si vendornya Lakoko, si vendornya Lucky itu sudah ngasih sampel dulu itu ke para selebgram, ngasih sampel ke para artis. Bahkan teman-teman tahu nggak siapa sih brand ambasadornya Lakoko? Yaitu Marissa Nasution. Beliau itu adalah brand ambasadornya. Jadi waktu acara grand launchingnya Lakoko di Yogyakarta, ada dokter Oz, tapi yang bukan dokter Rian Tamrin, dokter yang satunya itu jadi pembicaranya di sana. Terus kemudian ada Marissa Nasution, Mariana Nasution apa Marissa Nasution ya? Itu yang dia itu pembawa acara insert itu ya. Jadi benar-benar produk NASA itu luar biasa teman-teman. Eman banget kalau teman-teman nggak mempromosikan ya. Jadi produk-produknya itu produknya dahsyat sekali
Dan perlu teman-teman lagi bahwasanya produk NASA ini adalah produk asli Indonesia, karya anak bangsa. Bangga kan dengan Indonesia? Bangga banget. Proud of you NASA ya, Natural Nusantara, luar biasa. Tepuk tangan ya. Jadi keren banget ya. Jadi benar-benar produk-produk Indonesia. Jadi kita harus benar-benar cinta banget sama produk NASA, karena berawal dari cinta dengan produk-produknya, pada akhirnya saya mencintai bisnisnya. Itu ya teman-teman ya. Saya mencintai produknya. Saya pertama kali tuh jatuh cinta banget sama produk Crystal Egg. Karena saya cinta banget sama produk ini, kemudian saya cinta kepada bisnisnya, maka efek yang ditumbuhkan, efek yang ditimbulkan ya, karena saya mencintai bisnisnya, kemudian saya juga mau ngerjain tuh bisnisnya, maka saya mendapatkan penghasilan yang luar biasa dahsyat dari NASA. Mau berjuang, kerja keras dan kerja cerdas untuk sukses di NASA? Mau pastinya ya, oke ya teman-teman ya. Nah, selamat menjalankan, sukses untuk Anda semua. Go Crown Diamond Director Qualified. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya, sebentar. Ya. Jadi pemaparannya apa namanya? Luar biasa untuk produk Lakoko, produk Lucky ya, memang produknya ya luar biasa memang. Ini aja aku cuman pakai AV Mist ini teman-teman ya. Tadi habis Zumba, kemudian mandi pakai AV, pakai GS Foam, pakai AV Mist. Ini cuma tak semprotin itu aja. Ini saya belum pakai apa-apa, nanti kan sih mau pakai perawatan yang malam itu ya teman-teman ya. Semangat promosikan ya, semangat mempromosikan, buat daftar nama. Ingat, setiap hari buat 5 daftar nama. Nah, kemudian teman-teman melakukan yang namanya prospecting ya. Bisa prospecting online, bisa prospecting offline. Ya, seperti itu. Kemudian lakukan yang namanya follow up. Misalkan ditolak, ya nggak apa-apa. Ditolak lo nggak bikin kita mati. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Ditolak ya cari lagi. Jadi, ada leader yang luar biasa, setiap hari itu menambah 5 daftar nama. Berarti dalam 1 bulan itu ada 150 orang daftar nama. Dia lakukan prospektif. Dari 150 itu nyantol semua enggak? Yang enggak ya, enggak semuanya nyantol. Ada beberapa bagian yang nyantol. Jadi enggak masalah ya teman-teman ya. Ada tambahan? Ada tambahan ya. Oke. Terima kasih ya teman-teman ya sudah melihat streaming live saya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Go Stokis, go 10.000 poin, go 100 juta, go Crown Diamond Director. Semangat pagi. Yes, NASA luar biasa. Tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.